Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini Selasa 30 April 2024, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu kembali dalam PM sekolah. Salam serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin. Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Bapak Zainal Arifin MPD selaku pengawas kita, yang terhormat Bapak PRS Kartijan MPD selaku fasilitator PSP 2, serta Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Agar PMO hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan membaca suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, selanjutnya pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Bapak Fitran Irawan, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Fitra atas pembacaan tilawahnya. Semoga PMU hari ini semakin berkah dan apa yang akan kita rencanakan semuanya Allah ridhoi. Amin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya Mas Manar dan Mas JST. Kepada Bapak Ibu sekalian dimohon berdiri. Ini Mas. Bangsa dan tanah ini, marilah kita bersatu, Indonesia Indonesia merdeka, merdeka, ini bukan Indonesia. Selanjutnya kita lanjutkan lagu Mars Al-Manar. Berkomitmen mencetak kader bisa demi Islam dan jaya di negeri yang tercinta. Kami siap membina, mendidik anak bangsa demi cita yang suci, generasi rohani. Kami siap mengabdi, Allah selalu berkahi. Sing-singkan dengan baju, rapatkanlah barisan untuk cita-cita mulia. Majulah amanatku, kita tunjukkan diri, berkita menuju ridha ilahi Rabbi. Membangun membina bersama, berkomitmen mencetak kader bisa demi Islam dan jaya di negeri yang tercinta. Kami siap membina, mendidik demi cita yang suci, generasi rohani.
kami siap mengabdi, Allah selalu berkahi. Jangan baju, dapatkanlah barisan untuk cita-cita mulia. Majulah amanatku, kita tunjukkan diri, berkilah menuju ridho ilahi Rabbi. Membangun pembina bersama, berkomitmen mencetak kain Islam demi ciptaan jaya di negeri yang tercinta. Kami siap membina, mendidik anak bangsa demi cita yang suci, generasi rohani. Kami siap mengabdi, Allah selalu berkahi. Selanjutnya, kita lanjutkan lagu Mars JS. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Sekolah Islam baru, sambut wajah Indonesia baru. Dengan sekolah dan cita wajah Indonesia martabat dan citra. Sambut masa depan wajah Indonesia baru. Sama tinggikan dan cipta harapan Indonesia sebagai penggerak dan pemberdaya, sebagai penggerak dan masyarakat adil dan harapan meraih sebagai penggerak dan pemberdaya masyarakat adil dan sejahtera. Dengan sekolah Islam baru, bekerja untuk manusia. Sekolah Islam baru, bekerja berharap baru. Begitu serentak mayong sekolah baru, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Pada teman-teman, silakan untuk duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Masya Allah semangatnya luar biasa. Selanjutnya kita dengarkan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Barkah, kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ما يملك عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Jazakallah Ustaz Barka atas pembacaan doanya. Semoga PMO hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan PMO level sekolah yang insya Allah akan langsung dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Indri Riyati SSI MPD. Kepada Ibu Indri dipersilakan. Ya, di situ aja Bu Resti. Ya, terima kasih Bu Resti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zainal Arifin MPD selaku pengawas sekolah penggerak yang sekarang gitu ya, yang menggantikan Bapak Pawit Sudiri. Siap. Ya, kemudian yang saya hormati Bapak Kartijan selaku fasilitator sekolah penggerak kita dari tahun lalu ya, tahun kemarin, walaupun tahun yang pertama mungkin dengan Ibu Nenden ya, tahun kedua dengan Pak Kartijan, dan ini tahun ketiga fasilitator Pak Kartijan. Kemudian saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir di sebenarnya ini di sini juga di sekolah sedang rapat, jadi semuanya kumpul nih sebenarnya di depan saya Pak, semuanya ini sebenarnya sedang kumpul satu sekolah karena memang sedang rapat kerja sekalian ini PMO, jadi sambil share screen sebenarnya, tapi nanti sebentar dulu takut ini belum sudah stabil belum jaringan. Baik, lanjut. Saya mau buka. Saya agak sedikit lupa nih. Di sini bukan ya? Ini? Pak Dimas? Ini ya? Sini ya? Sini. Sini ya? Ah, iya, kenapa saya jadi itu ya? Baik-baik. Ana sebentar. Oh, belum saya buka. Nah. Ini ya. Nah, ya. Tapi kalau ini saya tidak bisa melihat saya sendiri. Ya, yang kemarin tadi dibuka sudah, kemudian juga tilawah lagu, menyanyikan lagu doa, dan sekarang sebenarnya sebelum ke pemaparan PMO tadi harusnya sambutan ya, sambutan. Tapi nggak apa-apa, nanti pemaparan sedikit, baru nanti dari Pak Zainal ataupun Pak masukan gitu ya yang sudah dilakukan. Nah, saya stop aja, cuman itu tulisannya. Ya, pemaparan yang kemarin itu kita tentang kemandirian ya, kemandirian untuk siswa, karena sebelumnya kita merefleksi ke guru-guru bagaimana dengan sikap ya, kita ke sikap anak-anak, gimana sikap kemandiriannya. Jadi menginginkan anak-anak itu bertanggung jawab. Nah, itu kita masukkan ke dalam kegiatan sekolah, yaitu saat pesantren Ramadan gitu. Pesantren Ramadan kita mengadakan kegiatan agar sesuai dengan hasil refleksi ke guru-guru bahwa anak-anak ini butuh peningkatan sikap ke arah kemandirian dan tanggung jawab, karena anak-anak ini waktu itu sih Pak Kardian juga mengomentari ya, anak-anaknya masih atau Pak Pawit gitu,
anak-anak masih ada yang ketika pensil jatuh gitu, bagaimana ini punya siapa, nggak mau mengakui gitu ya. Nah itu masih yang seperti itu. Dan kemarin di saat Ramadan, pesantren Ramadan, kita dari yang menyenangkan kepada anak-anak, dan juga ada namanya diari Ramadan. Diari Ramadan yang anak-anak juga mengisi setiap bukunya itu setiap sesinya setiap hari selama Ramadan. Dan kemarin juga udah direfleksi oleh wali kelasnya, dan nanti saya akan meminta kepada wali kelas untuk memaparkan bagaimana progresnya saat kemarin refleksi dengan anak-anak untuk yang sikap kemandirian tersebut ya. Kemudian agendanya juga yang kedua adalah ke depan, waktu itu kita juga ada refleksi yang sebelumnya itu bagaimana dari praktek baik guru-guru itu melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan kekinian gitu kepada anak-anak, itu gimana lebih up to date sesuai dengan mengajarnya sesuai gaya anak-anak sekarang seperti apa. Jadi nanti ke depan ini akan ada pelatihan untuk guru-guru itu yang alhamdulillah dapat gratisan gitu ya. Dapat gratis dari Kominfo, itu video konten kreator, dan itu akan kita selenggarakan besok hari Kamis dan Jumat selama 2 hari. Nah, untuk singkat waktu itu kan untuk yang agenda ke depan, nanti mungkin akan dilaporkan saat PMO di bulan Juni ya. Nah, ini untuk yang agenda kemarin gitu, PMO di bulan Februari adalah ini tentang sikap anak-anak. Nah, untuk kepada Bapak Ibu guru bisa mengisikan Jamboard ya, Jamboard apa Padlet? Jamboard ya. Silakan nanti mengisi gimana kemarin progresnya setelah anak-anak diberikan materi-materi di pesantren Ramadan gitu ya. Progresnya seperti apa setelah refleksi dengan ada mengisikan di Jamboard tadi, nanti sekalian dibacakan kepada kita. Nanti kita bisa mengambil kesimpulan mungkin ya di akhir, apakah kita perlu perbaikan lagi atau kan memang sudah mulai gitu, ada minimal kan tidak bisa langsung berubah ya, mungkin mulai dari sedikit ataupun seperti apa. Mungkin Bu A sudah di share link Jamboardnya. Oke, bisa buka ya. Di mana? Oh, belum. Buka, sekalian diisi.
Saya sambil share ya. Sticky note-nya ada di sebelah sini nih. Ada di sini. Itu tadi. Silakan diisi Bapak Ibu. Boleh juga dikaitkan dengan tanggung jawab anak-anak ketika Ya. 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 Maaf, suaranya nggak kedengeran ya? Sebentar dulu. Ya, suaranya nggak kedengeran, Pak. Ini suaranya kedengeran, Bapak? Udah saya buka. Pak Zainal, apakah terdengar suara kami? Ya, suaranya kecil. Suaranya. Suaranya nggak kedengeran. Oh, suaranya nggak kedengeran. Ya. Oh, suaranya dapat. Gimana nih? Ayo digedein suaranya. Baik. Kalau di tempat Ibu sudah bagus. Ini di teman-teman. Pak Kartijan Ya, suaranya full ini, Pak. Suaranya nggak kedengeran di saya. Saya belajar Ya. sama Mas Irul, Pak Zainal. Ya. Ya, dilanjut aja, nggak apa-apa Ya. dilanjut. Kayaknya dari Ibu, bisa langsung share screen di situ kan? Pak Dimas bisa share screen dari situ. Ya. Oke, yang penting diisi ya kalau Bapak Ibu, diisi tadi link Jamboardnya. Ini belum ada yang isi. Bu Resti yang share tuh. Jadi 2 orang yang share.
Ya, ini sebenarnya waktu bulan Ramadan kemarin kita memang melakukan pesantren Ramadan yang temanya memang kita tentang perbaikan sikap, kemandirian, dan juga kejujuran. Nah, itu materi-materinya sudah disampaikan ke anak-anak, dan juga anak di hari Ramadan tentang ketekunan juga mengisi diarinya setiap harinya, tapi diarinya bukan seperti ini ya. Ini diari Ramadannya dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Jadi sekolah Islam terpadu yang bukan hanya, kalau dulu kan ikut tarawih kemudian mengisi catatan ceramahnya ustadznya gitu. Tapi kalau di hari Ramadan dari JSIT ini bukan seperti itu, tapi kegiatan sehari-hari anak-anak gitu, apakah sholat berjamaah atau kemudian ada sholat 5 waktu, kemudian sedekah seperti itu, kemudian kegiatannya apalagi di situ ada game juga itu di hari Ramadan. Nah, saat refleksi kemarin dengan wali kelas, ini kita pengen mengetahui bagaimana perkembangan karakternya, apa progresnya dari karakter yang kita setelah ada pesantren Ramadan dan di hari Ramadan, bagaimana anak-anak. Walaupun itu mungkin tidak bisa tergambar untuk perubahan anak, tapi minimal kita sudah memberikan pemantik-pemantik untuk anak-anak, memberikan semangat untuk perbaikan karakternya. Dan itu nanti nggak bisa dalam waktu singkat juga, kita akan mengetahui bagaimana anak-anak itu apakah sudah berkembang menjadi lebih baik lagi atau tidak bisa langsung. Karena itu memang tugas guru juga kalau di sekolah dan mungkin ke orang tua di saat di rumah, kerjasamanya untuk memperbaiki karakter ini memang tidak bisa tidak mudah gitu ya. Nah, intinya kita ingin dari sekolah membuat rencana untuk ke depan dengan perbaikan karakter, apalagi setelah pandemi itu. Dari pandemi itu memang perubahannya Masya Allah Subhanallah ya kalau misalnya keburukan. Anak-anak yang butuh bimbingan banget gitu, terutama juga anak saya sendiri di rumah gitu, dan juga anak-anak murid sama aja. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu Guru, kita dibacakan mungkin dari yang sudah mengisi itu ada siapa, tuliskan namanya gitu ya Bapak Ibu, jadi bisa siapa yang akan disuruh bicara gitu. Kalau nulis aja nggak ada namanya, bingung juga ini namanya siapa ini. Ya, buka dari sini sambil dirapikan. Nah, saya melihat ada namanya di bawahnya ya Bapak Ibu, bisa kok ditulis lagi. Ini ada apa nih, saat anak-anak mengerjakan ujian khususnya kelas 6, ini ada yang kelas 6 ya, hari ini alhamdulillah tidak ada anak-anak yang berbuat curang, tidak ada yang berusaha menyontek atau bertanya kepada temannya, karena sudah ada sebelumnya tentang di pesantren Ramadan itu tentang kejujuran yang diingatkan melalui saat pesantren Ramadan dan juga mungkin selama pembelajaran ya. Kemudian juga ini dari tanpa nama ini ya, bingung dah nama siapa ya, suruh bacain sendiri gitu. Biar ada suaranya Bapak Ibu Guru, dibuka di Jimit-nya situ, silahkan membacakan. Setelah penguatan pada kegiatan pesantren Ramadan kemarin berkenaan dengan karakter dan tanggung jawab, bagaimana perkembangan karakter peserta didik di SD Al-Manar, khususnya kelas Bapak Ibu, misalnya Ibu-Ibu Guru dulu deh, nanti kalau bidang studi bisa dituliskan namanya juga, dari belajar Qurannya seperti apa nanti perkembangannya selama setelah Ramadan ini ya, baru 1 pekan ya kayaknya ya kalau. Ya, silakan namanya siapa ya? Saya akan dari kelas 1 mungkin ya. Kalau nggak ada namanya ditulis ya.
Ya silakan dibacakan. Nah itu dia, karena nggak ada namanya itu dia. Dari tulisan Anda. Bacalah. Saya juga bingung, ini nggak ada namanya. Siapa ini? Pengennya ada namanya, jadinya biar bisa gitu. Dibuka tidak di situ? Mana suaranya Bu Putri? Silakan. Untuk kelas 1A, kenceng banget ya. Alhamdulillah, untuk tanggung jawabnya ada peningkatan dalam mengerjakan tugas. Untuk tanggung jawab, alhamdulillah anak-anak ada peningkatannya, Bu. Saya ya mengerjakan tugas. Dan kasusnya alhamdulillah anak-anak menyalurkan ke departemen yang membutuhkan. Dan pas hari pertama masuk sekolah, dengerin nggak Ibu Tri? Dibuka dulu. Menjelaskannya saya, tapi di situ nggak kedengeran. Untuk tanggung jawab, alhamdulillah ada peningkatan. Kegiatan Ramadan dan penyaluran sedekah subuh yang hari pertama masuk setelah Lebaran, anak-anak salurkan celengan sedekah subuhnya ke warga-warga setempat. Itu aja, Bu. Alhamdulillah ada peningkatan. Kalau untuk kejujuran, silakan Bu. Yang lain. Ya, itu tadi dari Bu Putri mewakili kelas 1A ya. Selanjutnya mungkin dari kelas 1B Bu Leli atau Bu Dalia, izin ya tadi Bu Leli, silakan Bu Leli, kelas 1B bagaimana, apakah mengalami peningkatan atau seperti apa, atau masih kita butuh pengamatan lanjut? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laporan untuk peningkatan ini dari kelas 1B. Alhamdulillah sih selama Ramadan mereka dikasih tugas untuk ngisi buku Ramadan. Mereka rajin, kita bimbing untuk mengisi karena masih kelas 1 butuh bimbingan kita. Terus ketika itu dari sisi tanggung jawab, terus untuk yang kegiatan celengan amal-amal itu mereka juga tanggung jawab dan jujur mereka sampaikan, bahkan mereka nanya, Bu ini kemana nanti dikumpulkannya, bagaimana cara ininya, kelanjutannya dan sebagainya. Dari situ kelihatan mereka punya rasa tanggung jawab, senang gitu, bersedekah itu senang, terus dan semangat menyambut Ramadan itu. Itu sih yang saya lihat.
Ini sama berbaginya ya Bu ya, berarti ya? Berbagi gitu ya. Berbagi, iya. Mengumpulkan untuk nanti akan ada. Ya, itu tadi. Jadi dia sisihkan untuk berbagi dengan yang lain. Baik, untuk kelas 1B. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelas 2A, Bu Ripa atau Bu Arbia, silakan. Bagaimana setelah terjadi penguatan saat pesantren Ramadan kemarin, gimana dengan karakter anak-anak, karakter tanggung jawab, seperti apa gitu ya? Di kelas 2A terutama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelas 2A belum dinyalain. Udah. Untuk kelas 2A, alhamdulillah kemarin sama anak juga sudah mengerjakan semua apa yang kita perintahkan. Mungkin kemarin ketika kita cek mungkin kemarin ada yang belum, tapi anak-anak mengerjakan juga gitu besoknya. Nah, gitu. Setelah itu untuk celengan kemarin kita anak-anak karena baru mengumpulkan setelah selesai Ramadan atau selesai Idul Fitri, maka kemarin dikumpulkan di sekolah. Kita nanti niatnya kita akan bagi di lingkungan sekitar sekolah gitu, kumpulkan bareng-bareng gitu. Dan kemarin juga, dan itu alhamdulillah ada beberapa siswa juga yang perkembangannya mulai timbul gitu. Ya situ sebenarnya kemarin acara sanlat gitu kan, alhamdulillah kayak kemarin kayak Gifari gitu, tadinya kan belum berani untuk mulai timbul perkembangannya sangat pesat itu sih. Ya, jadi menumbuhkan itu ya, tidak hanya rasa tanggung jawab dan jujur, tapi ada juga yang lain ya, karakter yang lain yang timbul, yaitu keberanian ya, berani tampil ke depan atau dan lebih mandiri ya. Oke, untuk kelas 2A. Selanjutnya kelas 2B, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelas 2A, alhamdulillah, maaf kok 2A, 2B. Untuk 2B berkaitan dengan kegiatan sanlat pesantren Ramadan, anak-anak sudah dilihat dalam pengisian buku dira, kemudian dalam pengisian sedekah subuh, dan itu untuk disalurkan kemanapun anak-anak sendiri yang menentukan. Jadi kita sebagai wali kelas mengarahkan untuk disalurkan ke orang terdekat. Jadi untuk yang menentukan mereka mau disalurkan kemana, mereka sendiri. Jadi di situ timbul juga rasa peduli mereka sama orang-orang sekitarnya. Kemudian dari kejujurannya itu terlihat dalam pengisian buku dira. Jadi memang ada beberapa anak yang untuk pengisian seperti tilawah, kemudian sholat 5 waktu itu belum dilaksanakan tapi sudah di checklist. Nah di situ ada beberapa teman yang mengingatkan, ini kan belum dilaksanakan, kenapa di checklist? Nah seperti itu, dari situ ada kepedulian dan saling mengingatkan sama temannya. Kejujurannya pun juga terlihat, alhamdulillah, dan itu berdampak ketika mereka sudah selesai Idul Fitri, mereka masuk, itu terlihat dari tanggung jawabnya lebih kepada tugas-tugas yang ada di kelas, kemudian kepedulian sesama teman tadi. Terima kasih untuk kelas 2B. Ya, terima kasih Bu Resti. Kelas 2B tadi ya ada perkembangan juga, walaupun tadi tetap ada yang belum jujur ya, maksudnya masih ada ini ya, belum waktunya tapi udah diisi nih, udah belum sholat gitu misalnya, belum sholat zuhur atau asar udah di checklist gitu. Nah itu nanti kan, tapi temennya ada yang mengingatkan juga, itu bentuk kepedulian. Mungkin ke depan akan ada selanjutnya kan kita akan berkesinambungan gitu kan untuk memperhatikan karakter anak. Silakan Bu Yaya atau Bu Alfi. Nanti dua-duanya nggak apa-apa, dari versinya kan sama
kelasnya nih. Silakan, gimana kalau di kelas 3 ya terlihatnya? Ini kan satu pekan ini kita ada refleksi dengan anak-anak ya. Ya, silakan. Dibuka. Ya, kalau dari saya nanti saya alhamdulillah anak-anak kelas 3 sudah mulai tanggung jawabnya sudah mulai nampak dari kegiatan sangat itu sudah bisa menyimpan sepatu dan alas kakinya di tempatnya dengan tertib. Jadi saat pulang pun tahu tempatnya, dia menyimpan alas kakinya di mana. Jadi bisa mandi menggunakan jauh dan bisa mandi di sekitar dari sikap jujurnya insya Allah kita membuat selama Ramadan kita membuat challenge mau melakukannya kita minta saat subuh. Jadi subuh di kita. Alhamdulillah kita sudah terkumpul dan nanti tinggal di sambungannya. Berarti ada tambahan? Ya silakan Bu Alfi nambahannya. Sama sih untuk mengerjakan buku dira sama celengan subuhnya juga dari sikap jujurnya juga udah kelihatan. Terus walaupun kadang belum mengerjakan di rumah, tapi anak itu punya tanggung jawab, nggak mau dikumpulkan dulu sebelum dikerjakan gitu. Jadi alhamdulillah sih tanggung untuk jawab terhadap tugasnya ya, sikap jujur sama meningkat ya dengan seiring usia juga ya, usia kelas 3 ya. Ya, terima kasih Bu Yaya dan Bu Alfi untuk kelas 3 dan sekarang selanjutnya kelas 4B, silakan Bu Ita. Ya, baik untuk kelas 4B dalam tanggung jawab sudah bisa dilihat kemarin itu di saat sanlat anak-anak disuruh membawa botol kaleng itu untuk masing-masing anak membuat celengan gitu ya, yang mana nanti celengan itu akan diisi selama lebih kurang 9-10 hari. Nanti hasilnya dikumpulkan di sekolah untuk Basnas. Jadi dari sana saya lihat dan itu 20 anak sudah membawa. Nah, bisa itu sudah tanggung jawab karena sudah bisa membawa tanpa diingatkan lagi. Nah, membawa semuanya 20 orang. Kemudian dari 21 orang sekitar 18 orang itu sudah mengisi jaringan dan dibawa ke sekolah gitu dengan bermacam jumlahnya. Paling minimal itu 20.000 dan itu juga nggak bikin apa-apa gitu. Jadi biasanya itu sudah luar biasa, anak-anak mempunyai tanggung jawab kalau itu merupakan tugasnya. Walaupun ini awalan untuk dari sisi sekecil itu ya, mungkin untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hanya dengan celengan dulu ya, tanggung jawabnya mengisi celengan tersebut, kemudian membawa ke sekolah, kemudian nanti akan diserahkan. Kemarin sudah kalau yang kelas 456 sudah diserahkan ke Basnas ya, sebagai pelaporannya juga kemarin dari Aslak ya, kita melaporkan ke Basnas. Itu salah satu dari kita ya tanggung jawab tadi ya, tanggung jawab saya kan ada mandiri, tanggung jawab dan kejujuran. Dan kita ada poin-poin tertentu. Selanjutnya untuk kelas 5 nggak ada. Kelas 6A silakan. Untuk kelas 6A kemarin sih memang kan kelas 6 itu tidak ikut sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk kelas 6A, kelas 6 kan kemarin ketika Ramadan memang tidak ada sanlat. Cuma memang kita juga tetap ada
apa ya, pembiasaan penguatan ya, penguatan untuk karakter mandiri, tanggung jawab dan jujur itu contoh yang paling sederhana adalah ketika kita bersama-sama untuk berazam untuk menuntaskan atau tilawah. Nah, jadi dari situ semuanya tuh, ya kejujurannya, kemandiriannya, dan tanggung jawabnya ketika kita sudah berazam, maka harus bertanggung jawab setiap hari minimal 1 juz untuk yang laki-laki. Kalau yang perempuan bisa lebih dari 1 juz karena kan nanti dia ada halangannya. Nah, kemudian kejujuran juga di situ terlatih karena kalau dia kan yang namanya tilawah tuh di rumah ya. Kalau di sekolah kan kita Ramadan itu cuma setengah hari. Jadi ketika di rumah, tahu-tahu besok di sekian juz, kita juga mengingatkan bahwa Allah itu maha mengawasi. Jadi kamu jangan cuma targetnya aja, tapi juga tetap harus jujur. Benar nggak? Karena memang nanti terlihat ketika tilawah itu dia apa ya interaksinya dengan Al-Quran itu kan mengatakan tilawah itu nggak cuma sekedar selesai begitu aja gitu. Jadi kita terpantau dan kita sih melihat memang ada anak-anak yang mungkin berusaha untuk yang penting bagus nih, yang penting udah nih, tapi sebenarnya kayaknya belum. Jadi itu ada beberapa anak yang memang kita pendekatan khusus, bener nggak seperti ini, tapi akhirnya dia tuh perbaiki. Jadi seperti itu sih. Ya, terima kasih Bu Puah, itu dari salah satunya di kelas 6 ada tidak mengikuti sanat ya, kemarin memang kelas 6 memang sedang tryout persiapan untuk AASP ini, tetapi tidak menutup kemungkinan karena tetap disampaikan dari walasnya ke anak-anak tentang kejujuran, tanggung jawab dan kemandirian yang memang program kita ke depan itu. Dan di kelas 6 tadi salah satunya dengan kelas 6A tilawah ya, di mana kemudian kalau di kelas 6B bagaimana Bu Andin? Silakan. Nyala kah? Mic-nya nyala? Nggak nyala ke arah Bu Erna mungkin? Minjam itunya? Handphone. Ya, ya. Ya silakan Bu Andin untuk kelas 6B. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bu Indri untuk kelas 6B. Ya, tadi tidak jauh berbeda ya dengan Bu Puah, karena kelas 6 itu kemarin enggak full mengikuti kegiatan pesantren kilat, tapi mereka dapat juga buku dira ya dari Ramadan. Ya, terlihat dari pengerjaan buku dari Ramadan yang sudah terjadwal sesuai dengan harian Ramadan, dan pemantauannya sih kalau untuk di hari Ramadan jawab nih, kayaknya mungkin ada yang masih harus ditingkatkan lagi atau kemandiriannya, tanggung jawab apa satunya lagi adalah kejujuran. Ada tambahan usulan ke depannya, sudah ada peningkatan belum nih kemarin atau kan saja? Ya, baik. Jadi kegiatan ubudiyah ya Bu. Alhamdulillah sejak ada penguat karakter kejujuran dan tanggung jawab, ada sedikit meningkatkan ya
dari segi ketika murojaah dimulai, ada siswa yang sudah berwudu, kemudian ikut murojaah di dalam masjid, dan juga ada ketika jadwal murojaah yang tidak hadir atau terlambat, kakak kelas langsung menggantikan murojaah tersebut. Jadi dari sikap tanggung jawabnya sudah, alhamdulillah sudah ada. Mungkin itu Bu. Iya. Memimpin. Iya. Bismillah, kalau untuk Ibu Diah yang Putri, untuk tanggung jawab bisa dilihat dari keseharian untuk sholat zuhur ya. Walaupun memang belum 100%, tapi alhamdulillah ada peningkatan untuk tanggung jawab. Dari segi sholat, tanggung jawab untuk sholat, terus ketika di dalam masjid, dan walaupun memang belum 100%, alhamdulillah ada peningkatan untuk tahun ini Ibu. Jadi ya alhamdulillah, walaupun memang harus dilanjutkan atau ditingkatkan lagi untuk tahun depan, alhamdulillah tahun ini ada peningkatan. Ya, harus sering-sering diingatkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pengamatan saya ya, sepekan ini kemarin ketika melihat terutama kelas 6 ketika sholat berjamaah, mereka terlihat dari tanggung jawabnya ya udah mungkin menguat ya, ketika sholat di waktu zuhur mereka bersegera. Itu mungkin saya perhatikan menjadi poin penting lah baru bagi saya gitu kan, karena jadi penguatan itu intinya. Itu mungkin Bu dari Pak I. Ya, kecepatan bersegera dia. Ya. Tes. Ya, baik. Kalau untuk guru dari Tahsin ya, mungkin
dari pengamatan saya terutama di kelas saya, mungkin ada sebagian anak yang memang tanggung jawabnya sama tanggung jawab ya, tapi ada juga yang mungkin kurang ya, kurang bertanggung jawab dan kemandiriannya pun juga ada yang mandiri banget ya, ada yang juga kurang ya. Jadi terutama ketika anak-anak itu menghafal ya, saat di tahfiz, jadi ada anak-anak yang benar-benar mungkin dia dari rumah sudah menghafal ya, sudah menghafal, di sekolah tinggal murojaah kemudian langsung setoran. Dan setorannya juga nggak cuma 1 atau 2 ayat ya, jadi sampai setengah halaman. Setengah halaman. Ya betul. Dan itu dia sama tanggung jawab dan juga kemandiriannya juga bagus. Tapi ada juga anak yang kurang gitu ya, karena mungkin tergoda dengan temannya yang juga ngobrol ya, jadi dia ya agak santai gitu ya, agak santai ya, apa ngobrol, jadi waktunya habis, jadinya setorannya di esok harinya, tapi besoknya setoran juga gitu, karena memang diwajibkan kalau hari ini tidak setor, besok harus setoran seperti itu. Ya, jadi dari sisi kemandirian dan juga tanggung jawab seperti itu. Ya, ada yang bertanggung jawab, ada yang kurang, dan juga apa kemandirian juga ada yang mandiri, ada juga yang kurang. Ya, seperti itu di betul. Mungkin itu dari
Iya, terima kasih Bu Indri. Tadi ada Bu Sipa juga loh sebenarnya. Masih C ya. Iya, jadi waktu untuk fase C sharing tentang bagaimana kiat-kiat sukses mengerjakan PMM gitu ya. Kemudian juga diulas lagi bagaimana mengenai modul. Kemudian juga apalagi ya Bu Sipa, lupa saya. Yaitu ya salah satunya modul untuk menyusun modul ada langkah-langkahnya, kemudian juga sebetulnya sudah dikenali oleh semua guru mengenai modul. Kalau kemarin itu sharing aja membuat modul, langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian yang kedua sih tentang PMM ya, bagaimana PMM kita itu dapat diunggah atau dapat diselesaikan dengan baik untuk dapat sertifikat, dan membuat mengupload karya ya kalau nggak salah di dalam PMM. Nah, itu dijelaskan juga di situ. Kemarin sih itu saja sih Bu In, sampai
berikan tugas. Modul ajar. Gimana biar PMM-nya itu sukses gitu lah. Iya, ya apa ya? Ya terkait praktik baik juga kan banyak yang sudah yang iya apa ya kemarin aksi nyata. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya nggak jauh beda ya ternyata dengan fase C, tapi di fase B kemarin hanya membuat modul ajar yang simple ya. Jadi ngambilnya tuh jadi kita nggak pusing gitu. Kemarin dikasih tahu caranya yang mudah tuh biar ngambilnya plek ya dia bilang ya. Jadi kemarin disediain barcode sama beliau sama pembicaranya dengan Miss Mia dan siapa lagi ya satu lagi Pak. Pokoknya kita dikasih tugas membuat modul ajar. Nah di situ dikasih caranya, dikasih tahu caranya mana yang buat apa tema gitu. Jadi ya lebih ringkas ternyata setelah paham ya. Insya Allah. Ya, udah ya. Lagi mau nyari kegiatannya tuh apa gitu. Sebenarnya tinggal cari ambil di lihat di fasenya apa, tinggal terus lihat judulnya, temanya, tinggal hanya mindahin aja. Ya. Ada aja. Ya, sebenarnya sih hampir sama ya Bu, kemarin tentang PMM juga untuk mendapatkan sertifikat, itu cara gimana kalau misalnya kita belum diterima atau suruh ngulang lagi, suruh perbaikan. Kemarin sih sarannya itu untuk memperbaiki umpan balik, itu jangan sama atau umpan baliknya itu dibedakan, dan jangan satu, kalau bisa minimal 3 atau 4 gitu kemarin. Usulannya kalau misalnya di situ masih untuk perbaikan katanya sih gitu. Nah, terus kemarin pembahasan yang kedua itu ini tentang sama sih, cuman kalau Bu Yaya kan tentang modul ajar, kalau kita disuruh ini membuat CP, TP, ATP gitu. Itu sih kemarin kita dikasih tugas juga suruh membuat itu, dikasih linknya, cuman kemarin linknya belum bisa kebuka. Saya tanya teman saya baru tadi dibalas gitu. Mungkin nanti nyusul lah untuk pengumpulannya gitu sih kemarin. Ya itu aja.
makasih. Langsung, Ibu. Ya, langsung saya ya. Halo? Ya, gimana suara saya terdengar? Terdengar? Iya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang menjelang sore. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati rekan saya Bapak Kartijan SPDMM selaku fasilitator di SD Al Manar ya sebagai sekolah penggerak angkatan 2. Ibu Indri Rianti kepala sekolah SD Al Manar, Bapak dan Ibu yang saya hormati yang ada dalam kegiatan PMO pada siang hari ini. Alhamdulillah siang hari ini saya dapat hadir untuk yang pertama kali tentunya ya di SD Al Manar walaupun melalui tatap maya ya yang memang saat ini kegiatan dengan melalui Zoom itu suatu kegiatan yang sangat sangat mudah ya kan dan terjangkau ya barangkali itu sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan jarak jauh bisa melakukan dengan melalui Zoom termasuk juga kegiatan pembelajaran Bapak dan Ibu yang kemarin di masa Covid kita sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan IT ya, teknologi, jadi tidak ditinggal ya, tapi paling enggak digabungkan ya, dikombin sehingga tetap anak-anak dapat melakukan pembelajaran secara menggunakan IT. Jadi walaupun sekarang sudah kondisi normal, tapi kegiatan-kegiatan yang pembelajaran maupun pengajaran dengan berbasis IT terus ditingkatkan, bukan malah dikurangi. Bapak dan Ibu, PMO pada siang hari ini walaupun mungkin tadi ya dari segi mungkin di sayanya mungkin ya karena saya mohon maaf hari ini menggunakan HP karena laptopnya kebetulan sedang ikut kegiatan pelatihan dengan Pak Kartijan ya. Artinya kami dengan Pak Kartijan sedang ada pelatihan asesor yang sebentar lagi kami akan mungkin ditugaskan untuk melakukan akreditasi. Nah, yang sekarang namanya bukan Badan Akreditasi Sekolah Madrasah lagi, tapi menjadi sekolah Badan Akreditasi Nasional PAUD dan sekolah, artinya di dalamnya ada PAUD. Nah ini kami dengan Pak Kartijan sedang pelatihan untuk mengkaji tentang instrumen ya PAUD gitu. Sehingga mungkin tadi agak kurang karena mendua, makanya kalau mendua itu kurang fokus ya. Jadi bapak-bapak jangan sekali-kali mendua, pasti itu tidak fokus. Bilang di yang satu, kemudian di yang satu bilang di yang dua, akhir-akhirnya tidur di pos ronda gitu ya. Intermezzo Bapak Ibu. Bapak dan Ibu memang suaranya kurang jelas, tapi coba saya pahami untuk PMO kali ini berarti tentang aplikasi ya atau penerapan tentang disiplin positif ya. Jadi kalau tadi laporan dari Bapak dan Ibu guru kelas berarti penerapkan tentang karakter. Nah, di PMO yang sebelumnya memang maksud saya di kegiatan Lokarya sebelum-sebelumnya memang
ada tentang membahas tentang disiplin positif ya. Nah, ini yang sedang kita dorong ya, terutama dari pihak kepala sekolah, kemudian Bapak dan Ibu guru, dan untuk mengaplikasikannya kepada anak-anak. Artinya bahwa disiplin positif adalah apa namanya, kedisiplinan anak ya dalam mematuhi seluruh tata tertib, aturan dan lain sebagainya yang sesuatu yang berbuat baik itu bukan dilakukan oleh anak itu bukan karena punishment, bukan karena apa namanya, reward ya, bukan karena hukuman atau bukan karena hadiah. Tapi anak-anak betul-betul melakukannya itu atas dasar kesadarannya sendiri ya, dan itu yang harus didorong. Dan memang yang selama ini kan termasuk sekolah juga kan ada tata tertib, diantaranya tata tertib itu pasti ujung-ujungnya itu kan membatasi dan kalau yang melanggar kan kena panis. Kemudian ada iming-iming hadiah, itu pasti ya. Nah, tentunya ini perlahan-lahan ya, hukuman, kemudian hadiah itu sedikit demi sedikit dikurangi agar anak-anak melakukan disiplin itu betul-betul atas dasar kesadarannya sendiri, atas dasar pemahamannya sendiri bahwa bila melakukan suatu pelanggaran atau tidak disiplin itu tidak hanya berdampak pada dirinya, tapi juga berdampak pada orang lain. Nah, ini yang harus diterapkan kepada anak-anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya untuk kebutuhan kita semua ya sebagai apa namanya literasi kita dalam kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu tentunya memanfaatkan PMM ya. Di PMM itu sekarang itu sudah semakin lengkap ya. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita cari sebagai referensi dalam kegiatan pembelajaran itu ada di PMM. Nah, PMM jangan dijadikan beban ya. Jadi PMM itu sebagai kebutuhan lah. Jadi kalau kita kan melakukan kegiatan apa namanya dalam media sosial ya. Yang pertama yang setiap detik, setiap menit kita buka itu kan WA. Setelah WA terus IG, Facebook gitu ya. Nah, yang mungkin yang nomor sekiannya ya PMM gitu. Jadi PMM sudah ada di dalam gadget kita, nomor yang kesekian barangkali setelah Facebook ya. Jadi WA dulu, IG, kemudian Facebook. Nah, itu di situ ada yang sering dibuka oleh kita ya PMM. Apapun yang kita perlukan dalam kegiatan pembelajaran itu bersumber dari PMM. Bapak dan Ibu, itu mungkin sekedar perkenalan dari saya ya. Tentunya mudah-mudahan ke depan saya bisa berkunjung ke sekolah Al-Manar ya untuk melihat ya saya sendiri memang belum pernah berkunjung ya ke tempat ke Al-Manar. Kalau dengan Ibu Indri ya sudah sering barangkali melalui kontak ya. Oh, udah ya, iya iya. Yang Oh iya, betul betul betul. Yang pertama ya, PKS tahun pertama awal-awal ya ya. Mungkin karena PKKS itu akhirnya saya ditugaskan di Durensawit ya. Sebelumnya memang belum di Durensawit. Iya. Iya iya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih. Terus semangat ya untuk anak-anak kita. Dan jangan lupa tahun ajaran depan sudah dipersiapkan kurikulum merdekanya ya, kurikulum nasionalnya. Kalau saya lihat di progresnya, Al-Manar sudah artinya kan sudah mendaftar ya. Walaupun memang kalau sekolah penggerak kan otomatis. Tahun depan berarti sudah kelas 1 sampai kelas 6 ya, ya Bu Indri ya, untuk Al-Manar. Ya. Nah, kemudian untuk modul, ATP, kemudian dan lain sebagainya itu sudah tersedia di PMM. Tinggal Bapak Ibu tinggal
explore-nya. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya. Ya. Oh ya, siap. Ya. Jadi asesmen, ya ada asesmen sumatif akhir satuan pendidikan, ada penilaian sumatif akhir satuan pendidikan, kemudian ada asesmen akhir apapun namanya, apapun judulnya, ya artinya bahwa tetap kita harus profesional, artinya dikerjakan supaya berkesan untuk anak-anak. Dengan arti berkesan itu bukan berarti anak-anak harus takut ya, tapi bahwa hari ini itu atau dalam pelaksanaan itu anak-anak kan selama 6 tahun kemudian akan diakhiri dengan kegiatan penilaian di akhir di kelas 6. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa berkunjung ya ke tempat Ibu. Terima kasih Bu. Silakan dilanjutkan. Nanti dari situ bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, saya pamit. Ya, terima kasih.